ini adalah panduan ibadah online Abdi Petamburan. Yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri. Apakah kamu sudah mandi? Dan kalian sudah gosok gigi? Wih. Yang terakhir, berpakaian rapi. Yang kedua, ingat baik-baik. Ini ada ibadah. Jadi harus sungguh-sungguh. Tidak boleh ngobrol, tidak boleh makan, apalagi bermain-main. Yang ketiga, siapkan Alkitab, buku catatan, dan hafal ayat hafalan yang diberikan. Selamat ibadah teman-teman. Yesus besok. Shalom, selamat pagi anak-anakku. Kita jumpa lagi di dalam ibadah sekolah minggu GBI Petamburan. Tetap semangat memuji Tuhan. Jangan lupa baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, dan jangan lupa jaga kesehatan. Selalu pakai masker. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom adik-adik. Hari ini ibadah Abi bersama Kak Feren, Kak Vina. Gimana, udah kangen belum nih sama kakak-kakak? Udah dong Kak. Oke, kalau gitu mari kita mulai kebaktian hari ini ya. Tapi sebelumnya kita bersatu dalam doa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami semua di rumah dan di tempat ini. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami Tuhan Yesus. Pimpin ya dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Siapa ini di sini sayang sama papa mama? Aku. Yeay, kita nyanyi juga kan? Iya dong Kak. Ini sama-sama ya adik-adik. Ayo bangun diri. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa Kak? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Kita ulang dari awal-awal ya, Dek. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang siapa Kak? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Sekali lagi ya adik-adik. Oke, Kak. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Sama-sama. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani. Sekali lagi adik-adik. Yuk Kak. Oke, Kak. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama,
Capek nih, udah capek? Belum dong Kak. Belum dong Kak, belum ya? Masih semangat dong Kak. Masih semangat gak adik-adik? Jelas Kak. Yeay, ayo kita nyanyi sama-sama. Kita pakai gerakan sama-sama. Kita harus saling mengasihi Kak. Bener banget tuh Kak. Ku sayang kepadamu dan kau sayang kepadaku. Tuhan Yesus sayang semua. Sayang siapa lagi ya? Ku sayang papa mama dan juga adik kakak. Tuhan Yesus sayang semua. Merah, kuning, putih, hitam, segala suku bangsa. Tuhan Yesus sayang semua. Siapa lagi ya? Tinggi, pendek, kecil, besar, yang miskin juga yang kaya. Tuhan Yesus sayang semua. Sekali lagi adik-adik. Ku sayang kepadamu dan sayang kepadaku. Tuhan Yesus sayang semua. Ku sayang papa mama dan juga adik kakak. Tuhan Yesus sayang semua. Merah, kuning, putih, hitam, segala suku bangsa. Tuhan Yesus sayang semua. Sayang siapa lagi Kak? Tinggi, pendek, kecil, besar, yang miskin juga yang kaya. Tuhan Yesus sayang semua. Tuhan Yesus sayang siapa? Merah, kuning, putih, hitam, segala suku bangsa. Tuhan Yesus sayang semua. Tinggi, pendek, kecil, besar, yang miskin juga yang kaya. Tuhan Yesus sayang semua. Tuhan Yesus sayang semua. Tuhan Yesus sayang siapa Kak? Tuhan Yesus sayang semua. Yeay. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita buat mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini bareng-bareng. Siapkan hati kita adik-adik ya. Nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi
Adik-adik, mari sekarang kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinanmu dari awal sampai sekarang. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati Kak Yatmi yang akan memberitakan firman-Mu, yang akan bercerita. Berkati supaya Kak Yatmi dapat menyampaikan dengan baik dan kami dapat mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kak Yatmi di ibadah Abi Petamburan. Gimana kabarnya adik-adik? Kakak harap semuanya baik-baik aja ya. Nah adik-adik, bulan ini adalah bulan keluarga. Jadi sepanjang bulan ini, guru-guru sekolah minggu akan menceritakan tentang hubungan antara ayah, ibu, dan anak. Nah kali ini, Kak Yatmi mau menceritakan tentang bentuk cinta untuk mama dan papa. Nah mungkin adik-adik di rumah sering bilang sama mama papanya, aku sayang sama mama, aku sayang sama papa. Tapi terkadang adik-adik dalam kehidupan sehari-hari tidak mencerminkan kalau adik-adik itu sayang sama mamanya, sayang sama papanya. Nah hari ini Kak Yatmi mau memberikan penjelasan tentang ada 2 cara yang bisa kita lakukan untuk membuktikan kalau kita itu sayang sama mama kita, sayang sama papa kita adik-adik. Nah yang pertama, taat. Apa itu taat? Taat itu tunduk melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Kita bisa lihat di dalam Efesus 6 ayat 1. Kakak bacain ya. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menaati apa yang Tuhan perintahkan dalam kitab suci. Salah satunya adalah dalam Efesus 6 ayat 1. Dalam Alkitab itu dijelaskan kepada adik-adik dan kepada kita semua bahwa kita harus menaati orang tua kita di dalam Tuhan. Kakak akan memberikan beberapa contoh ciri-ciri anak yang tidak taat. Yang pertama, dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Seperti yang adik-adik lihat di gambar ya, ada seorang anak yang masih sibuk main game. Padahal itu sudah menunjukkan waktu untuk belajar, tapi dia tetap main game. Dia disuruh mamanya, dia nggak mau. Dia tidak melakukan perintah orang tuanya. Jadi adik-adik, tindakan ini adalah tindakan yang sangat buruk. Tindakan itu mencerminkan bahwa dia bukan anak yang taat, dan tindakan itu mencerminkan kalau dia tidak sayang sama orang tuanya. Yang kedua, ciri anak-anak yang nggak taat adalah dia tidak melakukan nasihat orang tua. Contohnya nih adik-adik, mungkin adik-adik ada yang sering begadang sampai tengah malam, jam 11 masih melek matanya, masih belum tidur. Nah orang tuanya suruh tuh, ayo kamu tidur, jangan begadang. Kalau begadang bisa sakit. Nah ada mungkin di antara kita atau di antara adik-adik yang tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya. Padahal nasihat yang diberikan oleh orang tua itu adalah nasihat yang baik untuk kebaikan adik-adik juga. Kenapa dilarang begadang? Karena begadang itu dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Nah, kalau kita tidak melakukan nasihat orang tua, tidak menuruti nasihat orang tua, itu mencerminkan bahwa kita bukan anak-anak yang taat. Dan itu juga mencerminkan kalau kita tidak sayang sama orang tua kita. Dan yang ketiga, ciri anak-anak yang tidak taat adalah mereka malas. Seperti di gambar yang pertama tadi ya, seharian dia cuma main game aja. Waktu untuk belajar dia nggak mau belajar. Waktu untuk membantu orang tua dia tidak mau membantu orang tua. Waktu untuk menyapu, cuci piring dan segala macam dia tidak mau. Dia cuma main game aja seharian. Nah ini mencerminkan anak yang malas. Dan malas itu termasuk dalam anak yang tidak taat. Jadi adik-adik di rumah jangan bilang adik-adik di rumah sayang sama mama, sayang sama papa, tapi dalam kehidupan sehari-hari masih aja malas, masih aja tidak mau bantu orang tua. Nah adik-adik, firman Tuhan kali ini datang kepada adik-adik
adik-adik harus merubah dari tindakan yang malas menjadi rajin ya adik-adik. Terus yang pertama tadi kan taat tuh. Bentuk cinta kita kepada orang tua yang pertama taat. Dan yang kedua adalah hormat. Hormat itu yang kayak gimana sih? Hormat itu adalah kita menunjukkan sikap yang sopan kepada orang tua. Ayat ini akan menjelaskan beberapa contoh bagaimana ciri-ciri anak yang tidak hormat. Yang pertama itu suka melawan. Jadi kalau suka melawan itu misalkan kayak gini. Ada seorang ibu yang menasihati anaknya. Baru satu kalimat yang diucapkan orang tuanya atau mamanya, udah 1000 kalimat balasan yang dia lontarkan kepada orang tuanya. Mamanya baru sekali ngomong tuh, dia udah beribu-ribu kalimat yang muncul dari mulutnya. Sehingga ini bisa dikategorikan sebagai anak yang suka melawan. Nah, anak yang suka melawan itu adalah anak yang tidak hormat sama orang tuanya. Mereka tidak sopan kepada orang tuanya. Nah, adik-adik di rumah jangan kayak gitu ya. Saya yakin adik-adik di rumah pasti anak-anak yang taat sama orang tuanya, yang hormat sama orang tuanya ya. Yang kedua, ciri anak-anak yang tidak hormat itu suka memaki orang tua. Nah, mungkin adik-adik di rumah banyak ya lihat anak-anak yang lain mungkin suka memaki orang tuanya, suka mengata-ngatai orang tuanya. Tapi adik-adik harus ingat, adik-adik itu anak Tuhan. Adik-adik itu beda dengan orang-orang lain. Kalau misalkan orang lain suka memaki orang tuanya, suka mengata-ngatai orang tuanya, adik-adik itu beda. Adik-adik itu anak-anak Tuhan. Kita bisa ganti makian terhadap orang tua itu dengan kata-kata pujian. Misalkan kayak gini, aku sayang sama mama, aku sayang sama papa. Atau mungkin kita berdoa bareng sama keluarga kita. Daripada adik-adik menggunakan mulutnya adik-adik untuk memaki orang tua, memaki mama, memaki papa, lebih baik adik-adik memakai mulutnya adik-adik untuk perkataan yang menyenangkan, yang membuat hatinya orang tua itu menjadi sangat senang. Terus yang ketiga, ciri anak-anak yang tidak hormat itu adalah mereka suka memukul orang tua. Mungkin contoh yang paling dekat misalkan kayak gini adik-adik. Adik-adik minta dibeliin sesuatu yang adik-adik pengen banget. Kayak mainan atau apapun itu yang adik-adik pengen banget. Tapi orang tua tidak mengabulkan permintaannya adik-adik. Ada beberapa orang atau ada beberapa anak yang karena keinginannya tidak dituruti, dia memukul orang tuanya. Wah, tindakan ini sangat buruk adik-adik. Tindakan ini sangat tidak menunjukkan rasa hormat terhadap orang tua. Nah adik-adik, kalau misalkan adik-adik meminta sesuatu kepada orang tua, tetapi orang tua belum memberikannya kepada adik-adik, pasti ada alasan yang sangat masuk akal kenapa belum diberikan. Mungkin karena uangnya kurang misalkan, atau mungkin barang itu belum terlalu penting untuk adik-adik miliki. Jadi adik-adik dituntut untuk lebih bersabar ya. Ingat, jangan pernah memukul orang tua. Itu tindakan yang sangat tidak sopan. Itu tindakan yang sangat tidak hormat kepada orang tua ya. Nah, kenapa sih kita harus menghormati orang tua? Apa sih alasannya saya harus menghormati orang tua? Yang pertama, karena melalui orang tua kita ada di dunia ini. Kita harus berterima kasih kepada orang tua karena tanpa mereka nggak bakalan ada adik-adik di dunia ini. Nggak bakalan ada adik-adik yang cantik, yang ganteng. Itu semua terjadi karena orang tua. Karena itu wujud kita berterima kasih kepada orang tua adalah kita harus hormat dan taat kepada orang tua. Yang kedua, alasan kenapa kita harus menghormati orang tua adalah karena menghormati orang tua itu adalah perintahnya Tuhan adik-adik. Kalau kita lihat di Keluaran 20 ayat 12, salah satu bunyi dari 10 hukum Tuhan yang diberikan kepada Musa dan kepada orang Israel pada waktu itu adalah menghormati orang tua. Di situ dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi menghormati orang tua itu adalah perintahnya Tuhan adik-adik. Dan kita sebagai anaknya Tuhan harus mengikuti perintahnya Tuhan. Terus yang ketiga, kita itu menghormati dan menaati orang tua karena
sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan. Jadi kita bohong tuh, kita omong kosong tuh kalau kita ngomong kita sayang sama Tuhan, kita hormat sama Tuhan. Tapi orang tua kita aja nggak bisa kita hormatin. Orang tua kita aja yang kelihatan kita masih suka maki-maki, kita masih nggak hormatin. Gimana kita mau bilang kita hormatin Tuhan yang nggak kelihatan. Nah, adik-adik, salah satu bentuk kita menghormati orang tua adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Kemudian, kita menyayangi orang tua kita selagi mereka masih ada di dunia ini. Adik-adik bersyukur, adik-adik masih punya mama, masih punya papa misalkan, atau mungkin ada adik-adik di luar sana yang istilahnya masih punya orang tua lah kayak gitu. Adik-adik bersyukur, sayangi orang tua kalian selagi mereka masih ada di dunia ini. Karena sekali waktu nanti kita bakalan berpisah. Dan pasti penyesalan yang paling besar adalah ketika kita tidak mau menghormati orang tua ketika mereka masih hidup. Kita jangan melawan kepada orang tua. Apapun keputusan orang tua, pasti itu keputusan yang terbaik buat kita ya adik-adik. Jadi kalau misalkan yang kakak tadi bilang belum dibeliin mainan atau apa, tetap sabar. Pasti ada alasan yang sangat masuk akal kenapa orang tua sampai belum memenuhi keinginan kita. Terus ingat ini, ada dua hal yang tadi kakak sampaikan. Bentuk cinta kita kepada orang tua. Yang pertama adalah taat, yaitu melakukan semua yang orang tua perintahkan. Dan yang kedua, hormat, yaitu menunjukkan sikap yang sopan kepada orang tua. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang Kak Yitmi sampaikan pada hari ini. Tapi sebelumnya Kak Yitmi mau kasih ayat hafalan di dalam Efesus 6 ayat 1. Efesus 6 ayat 1, kakak bacain sekali lagi ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Sangat pendek ya adik-adik. Kakak yakin pasti adik-adik bisa menghafal ini karena pendek banget. Oke, semuanya lipat tangannya. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang datang kepada kami pada hari ini, yang mengajarkan kami untuk menjadi anak yang taat, anak yang hormat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami ya Tuhan, jika di masa-masa yang lalu kami sering melawan kepada orang tua, kami sering tidak taat kepada orang tua, dan kami sering tidak hormat kepada orang tua. Tuhan, percayakan kami Tuhan, Roh Kudus-Mu agar kami dapat melakukan semua kebenaran firman Tuhan, kami dapat menghormati dan menaati orang tua selama mereka masih hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Ini doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah itu dia adik-adik firman Tuhan hari ini. Adik-adik harus tetap taat kepada papa sama mama. Juga hormat sama papa dan mama. Nah, adik-adik jangan lupa ya, tadi Kak Yitmi udah ngasih kita ayat hafalan yang ada di mana Kak? Efesus 6 ayat 1. Yuk kita baca bareng-bareng Kak. Ayo. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jadi adik-adik jangan lupa kumpulin ayat hafalannya ke guru kelas masing-masing. Iya benar banget. Nah adik-adik jangan lupa juga ya, lakuin protokol kesehatan seperti yang pemerintah bilang tuh. Ya, jangan lupa cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Jangan lupa kalau keluar pakai masker. Atau enggak facial. Iya. Tetap jaga apa Kak? Jarak aman. Iya. Oke. Kak. Tuhan Yesus sayang sama siapa aja sih Kak? Semuanya dong. Ayo Kak. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu
adik-adik. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yeay, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di ibadah Abi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu membuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.